subscribe with notifications on. Oke, selamat siang saudara-saudara, rekan-rekan Oasis. Kembali bersama aku Sesa, saya di sini. Kali ini saya berada kembali ke Kentung Tenis Academy di Mundur Sukoharjo. Iya, ini Lucky Chandra yang baru pulang dari Polandia, Piala Davis kemarin bersama dengan Kristo, Nathan, Ricky dan Tegar. Yang kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Tegar. Sekarang saatnya ngobrol-ngobrol dengan Lucky. Gimana Luk? Apa kabar Luk? Baik-baik saja? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, apa kabar Polandia kemarin? Gimana kabar Polandia? Polandia dingin. Suhunya berapa? Suhunya 7 kemarin kan ya? 7 sampai 19. Ya, mentok 19. Mentok 19? Iya, enggak. Pas bertanding suhu berapa kemarin? Pas bertanding itu 12 pernah, 14 pernah. Enggak nentu. Oh, main hari ketiga ya kemarin ya? Iya, hari ketiga. Hari kedua, tiga. Oh, hari kedua? Hari kedua. Iya. Oh. 2 hari aja itu yang main. Hari pertama itu partai apa? Partai single. Single 1-2. 1-2 yang Hari kedua double. Itu double, main yang pertama double, main kedua single. Ketiga single. Oh, makanya kenapa yang dua partai terakhir kan sudah 3-0. Iya. Yang partai single ke ke berikutnya bisa dimainkan ya? Iya, karena kita meminta Polandia minta dimainin apa enggak, itu kan Indonesia minta. Oh, Polandia ingin dimainkan. Iya. Indonesia minta dimainkan lah. Ternyata Polandia mau, ternyata mau dimainkan juga. Ya udah sekali mainkan. Ternyata pemainnya juga sama, enggak diganti. Enggak diganti. Ya, cuma Polandia yang dari Indonesia diganti. Iya, yang dari Indonesia diganti. Begitu tahu 3-0 langsung diganti itu. Iya. Untuk yang tim Indonesia. Iya. Enggak, sebelumnya juga udah. Oh, memang sudah. Iya. Sudah sebelum double itu udah seperti itu. Yang main itu aja gitu. Berarti yang main Lucky sama Tegar. Iya, yang partai terakhir. Lucky kemarin berapa? 6462 lawan Olaf. Peringkat berapa itu? Peringkat 900 berapa gitu. Oh, kalau Tegar musuh yang Kamil. Kamil. Iya, peringkat 100. Peringkat 100. Lucky sendiri sama Tegar peringkatnya berapa sekarang? Saya senior sekarang peringkat 6 di PNP senior. Kalau Tegar belasan. 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 Terakhir kamu juara di Ciamis. Ciamis itu ya? Iya. Lawan Tio Juliandi final. Keren itu. ITF kemarin? ITF yang main future kemarin nggak masuk. Future kemarin nggak masuk. Oh, kuali, di kuali. Iya. Oh, kuali first round berarti. Iya. Lawan yang pertama, minggu pertama ketemu Malaysia. Kalah first round kuali. Terus yang minggu kedua juga kalah first round kuali. Oh, ketemu Gunawan. Oh, Gunawan iya, Nano. Gunawan sama. Jawa. Sekarang Papua sekarang. Papua, Papua. Papua. Oke, ngobrol-ngobrol tentang Polandia kemarin ya. Iya. Ya, kemarin secara garis besar kemarin sudah diinfokan sama Tegar tentang, tapi dari sisi Lucky, apa yang Lucky dapatkan bermain dengan pemain-pemain yang notabene mempunyai peringkat ATP maupun ITF. Yang pertama ketemu pemain ATP yang 900-an itu baru pertama itu kan. Baru pertama itu. Nah, saya rasakan bolanya beda, cara mainnya beda ya. Iya. Dan kecepatan bolanya pun beda. Yang pas di Indonesia pun ketemu main future, ketemu main Malaysia, Indonesia pun ketemu manapun itu masih kelihatan bolanya itu masih agak tenang. Masih masih seimbang ya, iya, dengan permainan orang-orang kenceng kita kayak ya. Sekenceng kemarin itu. Pukulannya kenceng banget. Kaget.
Terus ya pas main ya cuma kira mikir cuma kan udah kalah kelas, udah kalah di atas kertas kita udah kalah. Enggak masalah. Nah, habis itu kita bikin cuma kayak rating tulus saya. Pokoknya Iya. main sebaik-baiknya ya. Karena kesempatan tersebut jarang sekali Jarang ya. sekali, Jarang sekali iya. ya. Ya dan itu salah satu impianmu untuk bermain di tim Piala Davis ya. Iya. Hmm. Salah satu itu. Dan salah satu impianmu sudah terwujud. Iya, Ya. alhamdulillah. Secara perbedaan lapangan berpengaruh nggak dengan tipe permainanmu di sana? Cara bermainmu? Enggak sih, kemarin tuh cuma kaget aja lapangannya kok beda. Lapangan kan biasa hardcore kayak gini kan. Berarti yang Ribbon S itu bukan? Yang ada itu yang bisa bongkar pasang. Iya, Ribbon S Iya, itu ya berarti ya. iya. Yang kayak karpet. Iya, gitu. karpet, Ya. kayak karpet kayak itu. Suaranya kan "Loh, kok ini kok lapangan kok Kayak bung 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 suaranya gitu. kayak ada lubangnya. Nah, gitu dan ya. memang lapangan kemarin indoor sih. Hmm. Dan yo itu kaget pertama pada pemanasan tuh kaget. Loh, ini ke lapangan apa ini kok nggak bisa mantul Itu waktu bolanya. latihan ya? Berarti Iya, ya, latihan pertama. Latihan pertama ya? Latihan pertama. Hmm. Jadi bolanya nggak mantul. Jadi bulannya memang cepat berarti? Iya cepet emang, tapi kok nggak mantul gitu loh. Yang kalau di kita kan bisa dung dung mantul, ini nggak bung bung suaranya beda. Jadi Sama lari pun kayak berat lari. Lari Karena berat. memang secara pantulan bola lebih cepat ya berarti ya. Iya cepat. Kayak dan itu memerlukan teknik permainan tersendiri ya, makanya mengapa mereka mainnya lebih cenderung Iya. cepat karena mereka juga Sudah terbiasa ya, mungkin. pertama itu, dan mereka harus menggunakan cara bermain cepat itu untuk memenangkan permainan Iya. itu. Baru pertama kali itu dari teman-teman yang lain, kalau dari Kristo atau dari Nathan atau dari Rifki kemarin juga merasakan hal yang seperti itu. Kalau Kristo mungkin udah terbiasa, terbiasa ya? Ya, maksudnya kayak udah tahu oh ini lapangan ini udah tahu. Kalau untuk Nathan mungkin kaget juga. Kemarin tuh kayak ini bola kok kayak gini apa ini gitu. Yang kalau Mas Rifki kurang tahu. Kurang tahu bilang soalnya. Enggak bilang. Enggak bilang. Kalau Tegar aku gitu. Ya masih merasa. Iya. Pasti merasakan. Baru pertama kali Tegar juga bilang ini lapangan apa ya ini ya, kok nggak lari. Tapi dari awal berangkat ke pas itu sudah diinformasikan bahwa akan menggunakan lapangan seperti itu. Enggak, belum dikasih tahu sama kapten pun juga nggak tahu kayaknya. Kapten Indonesia Pak Tekno itu nggak tahu kayaknya lapangannya. Tapi lapangannya di indoor itu udah dikasih tahu. Oh, cuma jenis lapangannya apa belum ya? Sempat cek ya? Sempat. Soalnya kan baru pertama itu 24 jam setengah. 24 jam setengah di pesawat. Di pesawat. Iya, pesawat. Sampai sana siang atau malam waktu itu? Sampai sana siang. Siang. Iya, siang. Berarti kalau sampai sana siang itu hampir sore lah, hampir sore. Hampir sore berarti di waktu ini. Cara mengatasinya kemarin gimana? Jet lag-nya itu? Atau penat-penatnya itu kan enggak bisa dipungkiri 24 jam di pesawat perjalanan pasti penat sekali. Cuma istirahat dari sampai itu langsung mandi istirahat, sore paginya istirahat full sampai siang, sorenya baru mukul. Baru bisa mukul. Ya. Karena datang itu sampai itu jam 10 pas 10 malam sana. Kalau sini kan mungkin jam udah 10. Lebih 5 jam kan? Iya, kalau sini paling sekitar pagi subuh. Jam 2, jam 3-an pas itu. Sampai sana itu pas baru jam 10 itu udah langsung mandi, tidur, istirahat sampai siangnya. Iya. Sampai siangnya itu baru kita mukul pelan lah, nyoba lapangan. Itu nyoba lapangan, mukul. Kaget nggak dengan jadi itu kan ibaratnya kan sudah semacam tur. Ya. Kaget nggak dengan kegiatan tur seperti itu? Maksudnya waktunya harus ada habis ini gini. Jadi urutan waktunya kaget nggak dengan kegiatan sehari-harinya itu? Enggak sih, enggak. Karena waktu turnamen itu juga terbiasa dengan sistem seperti itu. Iya, sudah biasa. Dulu juga pernah, cuma bukan Eropa tapi cuma udah pernah
luar negeri tapi cuma kayak main istirahat gitu kok. Jadi pengaturan waktunya nggak begitu bermasalah Iya, ya. nggak begitu. Minimal sebelum jurnal udah pernah seperti itu ya. Berapa hari di Polandia? Hampir seminggu. Seminggu. Iya, hampir seminggu lah gitu. Jadi hari pertama sampai mainnya hari ke berapa? Hari ke 1, 2, 3, 4, 5. Hari keempat 4, 5 main. Hari ke-6 itu ke Warsawa ke kotanya. Main Besok enggak main, tapi transit ke sana. Transit ke sana. Besoknya baru pulang. Hari ke-7 itu baru pulang. Jadi bisa dirasakan ya, Luk ya. Ya gambarannya kita kan orang daerah. Iya. Orang daerah ya kemudian mengalami gampangnya pengalaman bermain menjadi tim nasional yang notabene itu membawa tugas berat, terus kemudian harus berjibaku dengan pertama perjalanan yang jauh, kemudian suhu, kemudian lapangan. Supporter kemarin nggak begitu bermasalah ya, karena mereka sudah terbiasa dengan bermain internasional dan mereka gampangannya hanya menikmati permainan kayak orang nonton tenis biasa itu ya, karena mungkin persaingannya juga nggak begitu ketat juga sih. Iya. Bukas nggak main kemarin? Bukas nggak main soalnya kemarin ada pertandingan, pasti juga ada pertandingan juga. Jadi Urkats ikut pertandingan, nah yang main cuma itu tuh orang 4. Sana itu Polandia yang tertinggi Hurkacz itu ya? Iya, Hurkacz, singlenya Hurkacz. Kalau ceweknya Swiatek gitu ya? Iya, Swiatek. Kalau Ciamis kemarin, targetmu memang juara di sana kemarin itu? Target, yang penting target itu kemarin bisa masuk semi dulu, soalnya ketemunya lewatin berat-berat dulu, udah berat-berat. Ya? Pas round ketemu Panji, habis itu kedua lumayan lah, kedua nggak begitu berat, Nicholas. Yang ketiganya yang berat udah. Mulai ketiganya itu kan ketemu Iqbal Bilal. Nah itu baru mikir, akhirnya mikir tuh nyampe nggak semi gitu. Berusaha di situ. Nah, begitu mati-matiannya di situ. Ya, begitu itu berhasil lewat. Nah, baru kan ketemu Rama kan udah sering menang. Jadi udah loss lah. Nah, kalau ketemu Iqbal baru pertama kali itu. Itu. Terus di semi ketemu itu, kemudian di final ketemu Theo itu ya. Iya. Rubber kemarin ya? Iya. Kaset kemarin. Setelah Ciamis main di ITF itu ya kemarin? Iya, main feature itu. Lawan orang? Malaysia. Langsung Malaysia. Siapa itu? Itu Mitsuki Leong, musuh dari kecil. Oh iya? Iya. Pernah final sama dia di ITF Palembang. Di Palembang? Iya, final ITF Palembang kalah juga. Tapi 3 set. 18 tahun ke bawah atau yang 18 tahun ke bawah? Iya, ITF itu. Terus ketemu lagi kemarin di Jakarta. Future itu ya? Iya. Kalau di school game kemarin nggak ketemu? Asian School Game nggak ketemu, soalnya yang main kan beda-beda. Dia main perorangan juga nggak peroranganku. Dia main perorangan single. Aku main perorangan double. Jadi nggak ketemu. Waktu itu singlenya siapa kemarin? Yang Asian School Game. Yang single perorangan Gunawan sama Novaldo. Sama Rama itu. Kalau dilihat dari pengalamanmu sudah secara tim sudah junior sudah sering merasakan permainan tim, terus kemudian di senior sudah merasakan permainan tim dan langsung ke Piala Davis. Iya. Melalui seleksi ya. Seleksinya lumayan ketat kemarin ya. Lumayan ketat. Cuma saya kalah sama Tegar. Iya. Ya mungkin karena Tegar karena seringnya sering latihan itu ya, sering main sama Tegar, latihan iya. juga sama Tegar. Iya. Kemarin seleksi peringkat satunya Tegar, peringkat keduanya Lucky. Iya. Gunawan mengundurkan diri kemarin ya. Iya, Gunawan udah di. Oke, kita flashback. Sejak kapan Lucky sebenarnya main tenis? Umur 6,5 itu udah mulai tenis. Tapi belum megang raket tuh belum. Ya cuma main ke lapangan.
Habis itu Ingat nggak lapangan mana dulu pertama Lucky apa namanya yang Lucky masukin? pertama kali itu lapangan Brigip Solo. Brigip Solo. Brigip Solo yang dekat apa namanya itu? Panggung. Nah, dari situ. Dari situ. Oh. Dulu kan di situ main bapak pertama. Ngelatih. Ngelatih. Bapak ngelatih di sana. Iya. Sama-sama yang ngelatih di sana. Iya. Habis itu berlatih sendiri. Awal berlatihnya di lapangan mana? Awal berlatihnya di lapangan Sragen DPR. Oh. DPRD. Nah, itu awal mula mukul, terus diajak bapak kemanahan, kan bapak juga Yang ngelatih di mana? manahan. Ikut terus pokoknya 5 hari. Setiap hari ya? Iya, Setiap hari itu ya? Setiap hari. Setiap habis sekolah itu langsung sorenya diajak ke lapangan pokoknya. Bareng sama siapa dulu waktu latihan itu? Yang satu angkatan dengan lu itu siapa aja? Satu angkatan sama itu Alvar Alfat. Alvar Alfat orang-orangnya rada. Terus adiknya Ansori. Terus Febi Wahyu. Febi Wahyu itu yang Sragen itu. Iya, Sragen. Yang sekarang tentara itu. Tentara sekarang. Terus ada juga ini Nopan Mulyo sekarang jadi Akpol. Kebanyakan sekarang jadi tentara dan polisi. Tentara polisi. Dan kemudian umur berapa ke tempatnya Mas Andi itu? Tempat Mas Andi 14. 15 Umur 15 ya? 15. Lulus SMP pokoknya. Lulus SMP langsung ke sini. SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, ya? sampai sekarang. Berarti kalau dilihat sudah bermain tenis selama 13 tahun ya. 13 tahun, 14 tahun. Iya. Ya ya standar ya. Paling tidak tapi mulai menunjukkan prestasi, mulai juara-juara di turnamen-turnamen usia berapa lo? Umur 10 mau ke 11. Jadi 10 tahun itu umur mau 9 naik 10. Nah, dari 9 naik 10 itu aku juara pertama kali di Magelang. Pertama kali juara itu. Iya, New Armada. Terus itu mulai single. Double. Nah, mulai double juara. Akhirnya singlenya juga ikut bagus single. Akhirnya sampai sekarang ya, alhamdulillah. Tapi kamu sering lebih enjoy single apa double? Dua-duanya enjoy, tapi terkadang ya yang di double itu kita cuma bebannya poin kritis saja. Kalau single kan lebih loss sendiri lebih kan. Loss, ya, iya. Ya, kita kan main ya, sendiri. Kita mikir bebannya sendiri, enggak beban teman. Gitu. Tapi gaya permainanmu yang eksplosif kan lebih cenderung bisa menikmati di di single ya. Iya. Sangat sangat berbeda dengan pemain-pemain yang lain kan gaya permainanmu lebih cenderung Main single. Banyak menyerangnya itu loh, banyak menyerang. Kalau programnya di Mas Andi itu tiap hari latihan. Tiap hari latihan ya, tiap hari. Cuma liburnya 2 hari, Jumat full sama Minggu full. Oh, Jumat full. Full Jumat. Jumat full, Minggu full. Libur itu. Sama ini tadi libur ya? Iya, tadi libur. Besok mulai latihan lagi. Mancing tadi dia. Saya kota mancing. Sejak kapan sebenarnya Lucky mempunyai target ingin menjadi anggota timnas? Sejak kapan itu mempunyai target seperti itu? Dari kecil sih. Ya, dari kecil tuh udah mikir aku tuh pengen jadi pemain timnas itu. Pokoknya intinya itu. Sama ini mau main di PON. Tuh. Mau main di PON? Iya. Akhirnya tercapai timnas. Malah David terlebih dahulu. Iya, ya? terlebih dahulu. Dan biasanya orang kan PON dulu baru ini kan berangkat ke timnas baru. Ya, Tegar juga seperti itu. Iya, sama. Kemarin waktu seleksi yakin nggak bisa tembus itu? Yakin harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Atau yakin karena memang sudah sering ketemu dengan teman-teman yang waktu itu seleksi? Ya, mungkin gitu.
udah sering ketemu. Gimana yang anggota tim lama seperti Imam Ma'ruf juga ikut seleksi ya kemarin itu ya? Yang Davis nggak ikut. Nggak ikut. Imam Ma'ruf nggak ikut seleksi Davis. Yang Oh. ikut Rama sama Karim ikut. Nah di hari pertama masih ikut. Hari keduanya dia mengajukan mundurkan diri. Oh. Soalnya badannya kurang enak dua-duanya. Jadi mengundurkan diri. Karena waktu itu ya memang masih ada apa namanya itu apa sisa-sisa pandemi kemarin ya. Iya, masih sedikit lah. Itu. Iya. Ya biarpun sudah sepenuhnya bagus tapi memang masih ada sisa sedikit. Selama pandemi kemarin yang kamu kerjakan apa lu? Ini pertanyaan yang sama dengan Tegar kemarin sebenarnya. Sebenarnya pertanyaan ini untuk dua orang kok. Oh, cara lebar. Ya, pertama di rumah latihan. Kalau nggak latihan ya kadang sepedaan itu ya. Nah, iya. Saya sering lihat postingnya Mas Andi sepedaan sampai di dulu Tawang pernah Mangu sempet gitu. mancing juga, kayak gitu pernah. Terus Tapi seringnya sepedaan sih setiap hari. Yang hari libur tenis itu kayak Jumat, terus kadang Selasa sore dulu kan libur. Itu dibuat muter-muter. Terus minggu fullnya kita muter. Kadang ke Tawangmangu. Sampai ke Tawangmangu itu. Iya, ya? kadang ke Kalaten. Tuh, muter Solo. Ya, sekalian menjaga kondisi ya. Iya. Soalnya kalau takutnya kan kalau kita nggak jaga kondisi kan tiba-tiba setelah Covid ada pertandingan kita malah turun. Iya, itu ya, takutnya itu. Yang kadang nggak diantisipasi seperti itu. Jadi bagus juga itu antisipasinya karena memang kalau nggak nggak dirawat sepenuhnya, tahu-tahu ada turnamen jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, mau tidak mau tetap kondisinya tetap akan drop jauh sekali. Sempat bosan nggak? Sempat. Tapi ya emang harus gini, soalnya Covid nggak bisa kemana-mana. Turnamen juga nggak ada. Biasanya setahun itu turnamen bisa 8 sampai 7. Ini nggak ada sama sekali. Di rumah cuma latihan, terus sepeda, kadang cuma pergi kemana, muter-muter. Iya, salah satu itu yang membuat semangat latihan itu ya karena ada turnamennya itu ya. Iya. Karena turnamen itu mau nggak mau bisa juga memotivasi, rekreasi, juga jadi ajang rekreasi juga sama ajang ketemu sama teman-teman itu. Iya. Sama yang jelas itu, yang karena memang sangat dibatasi waktu itu. Makanya tapi juga ada bagi Lucky dan Tegar mungkin ada keuntungannya. Jadi ada nilai positifnya. Maksud saya yang lain itu mungkin menurunkan jadwal latihan ya di tempatnya Mas Andi stay tetap masih stabil atau mungkin malah ditingkatkan kualitas latihannya. Jadi mau nggak mau kapasitas bermainnya juga akan menjadi lebih. Kuliah sekarang ngobrol tentang kuliah di Unsa sekarang ya. Iya. Berapa orang yang bermain biar kuliah di sana itu? Yang kuliah di sana ini yang tenis saja. Yang dari sini atau yang dari sini ya. Dari sini ada 3 orang. 3 orang, aku, Tegar sama Laili Rahmawati lupa. Tuh ada ya dari tempat lain juga? Ada. Siapa? Cuma Padona. Oh. Padona. Yang dulu dari sini juga ya, dari tim sekarang. Unsa. Sudah berapa kali turnamen kalau selama mewakili Unsa? Baru 2 kali. 2 kali Iya. Yang di Jakarta sama kemarin di Purwokerto. Iya. Dan semuanya nomor 1 ya kemarin. Iya. Ya? Disapu bersih ya. Iya. Kemarin sih ada sih tapi di Surabaya. Tapi nggak ikut. Nggak ikut. Soalnya itu kayaknya undangan tapi nggak tahu. Atau mungkin hanya sebatas perguruan tinggi negeri. Wah mungkin bisa.
UNS kemarin ikut di Surabaya, tak tanyain. Iya. Si Ilham sama si Dani itu juga ada ikut. Rory juga ikut kan. Semester berapa sekarang? Sekarang semester mau 5. Mau 5 ya? Iya. Enjoy nggak tenis sambil kuliah? Enjoy. Enjoy. Merasakan nggak apa namanya itu terlalu berat nggak? Harus berlatih dan kemudian harus mengikuti jadwal perkuliahan. Enggak sih. Soalnya kecuali kalau kita kuliah ambil yang reguler pagi itu mungkin berat. Soalnya kan latihan kita kan Senin sampai Sabtu, Jumat libur. Nah, kita kuliah yang ambil reguler malam itu kan cuma Jumat Sabtu. Oh, ambilnya cuma Jumat Sabtu. Iya, yang Jumat Sabtu kan sore kuliahnya. Jadi kita bisa ikut kuliah, terus latihan bisa aman, nggak terganggu sama kuliahnya. Terus jadwal kuliah jadwal kuliahnya gimana itu kalau hanya Jumat dan Sabtu itu? Ya, Jumat sama Sabtu itu cuma satu hari 2 mata kuliah. Oh. Jadi 3 bulan itu udah UTS. Nah, 6 bulan itu udah UAS. Jadi cuma beberapa pertemuan tok gitu. Jadi hanya teman-teman yang ikut tenis yang kuliah itu berarti. Ada juga orang yang bekerja itu juga. Oh. Ya kan ada reguler malam sama reguler pagi. Oh, jadi nggak kuliah standar itu ya? Enggak. Oh. Kalau UNS kan kuliah pagi semua. Ya. Kalau di Unsa ada yang reguler malam, ada reguler pagi. Dan itu memang program dari Unsa seperti ya, itu. Program dari Unsa seperti itu dari cabang olahraga yang lain juga seperti itu. Ada juga. Tapi kebanyakan yang beasiswa untuk olahraga itu reguler pagi. Dan kita kan udah ambil reguler malam, jadi beasiswanya ambil reguler malam. Oh. Gitu. Yang saya tahu kuliahnya kuliah biasa itu, makanya siang sampai sore. Iya, Atau enggak pagi sampai sore gitu. Itu memang ya saya tegaskan lagi, itu memang program yang dibuatkan dari Unsa memang seperti itu. Iya, dari dulu memang Unsa. Karena dari dulu itu Unsa itu semacam universitas yang menampung para olahragawan. Iya. Pemain-pemain voli kan juga banyak yang dari Unsa. Iya. Voli terus sepak bola. Ada banyak di sana. Unsa itu dulu namanya Asmi. Asmi, ya. Sebelahan sama Asmi juga. Namanya Unsa sama Asmi. Oh, memang Unsa itu pengembangan dari Asmi itu ya. Iya. Universitasnya dinamakan Unsa itu. Nah, terus akademi sekretaris dan manajemen masih menggunakan nama Asmi itu. Iya. Oh. Hashtag pun masih Unsa Asmi. Unsa Asmi itu. Iya, hashtagnya. Tapi sekarang gedungnya Asmi kan udah diambil sama Unsa, udah dibeli juga Asmi, jadi nggak ada. Yeah. Sekarang tuh udah Unsa semua. Jadi apapun kalau Unsa official ya Unsa. Cuma Unsa aja, udah nggak ada Asminya. Oh. Udah hilang Asminya. Sedikit-sedikit memang harus dihilangkan ya. Iya. Karena dari dulu yang saya tahu Asmi itu memang gudangnya pemain-pemain. Iya. Nah, kalau dulu yang paling terkenal itu dari cabang bola voli. Ya, karena banyak teman-teman saya, seangkatan saya yang pemain-pemain voli itu kuliahnya di sana. Itu berarti ya memang ada program dari Unsa untuk memajukan olahraga juga. Karena mau nggak mau ya memang. Dan sekarang hampir tapi baru dua kali kejuaraan ya yang semua diambil oleh Unsa ya. Iya. 2 kali. Karena memang pasca masuknya berarti itu waktu masih Covid ya. Masuknya iya masih Covid. Makanya 2020 ya. Iya, karena selama Covid kan hampir dipastikan tidak ada kejuaraan turnamen tenis itu. Iya. Baru setelah Covid mereda baru diadakan, dan dua-duanya itu langsung diambil oleh tim Unsa ya. Iya. Program latihan diterapkan pelatih timnas, apakah juga harus diterapkan di sini tuh? Harus sih. Iya. Iya.
Jadi sekarang tapi memang kebanyakan sama, hampir sama. hampir sama. Hampir sama kebanyakan. Ya, hampir Ah, sama. ah. Sama sini hampir sama. Jadi sekarang memang ada koordinasi antara tim pelatih Kentung Tenis Academy dan tim pelatihan dari timnas. Iya, kemarin ada sih. Hmm. Dan di sini kemarin dikasih tahu, aku juga dikasih tahu sama kapten Pak Tekno, suruh bilang ke pelatih tentang kekurangan yang kemarin di Polandia. Nah, kemarin udah dikasih tahu juga Pak Tekno, udah Pak ngasih tahu Mas Andi juga kekurangan lu gini-gini ya, kurang speed kah, kurang apa, udah dikasih tahu sama Mas Andi juga. Dan kemarin udah dipraktekkan, udah disuruh, maksudnya latihannya emang harus intensitas tinggi. Jadi emang benar-benar harus speednya banyak, terus endurance-nya juga kurang kemarin kan. Jadi kemarin udah dilatih juga. Berarti kemarin waktu saya ke sini dan melihat kamu latihan itu berarti sudah memulai latihan gampangannya program baru. Iya, udah mulai program baru. Kayak suruh stelo, suruh mendek, suruh apa, itu program baru. Dulu kayaknya jarang. Tapi ada, tapi jarang. Dan nggak difokuskan ke situ mungkin ya. Iya, benar. Dan mungkin setelah dari tim tahu kamu bermain dengan pemain yang lebih Cepet. levelnya lebih dari kamu dan lebih cepat, akan langsung kelihatan mana yang harus diperbaiki itu. Dan itu sudah ada koordinasi antara klub dan timnas ya. Iya. Hanya ke situ sekarang berarti ya. Iya. Dan hampir semua kelemahan kelemahanmu sama kelemahan dari Tegar juga hampir sama. Hampir sama. Itu apakah memang ada perbedaan dari posisi postur tubuh, maksudnya acuannya kan pemain dari musuhmu waktu kamu main di Piala Davis, kemudian terlihat sekali postur tubuhnya juga berbeda kan? Berbeda. Nah, apakah dari itu kemudian akan kelihatan sekali bahwa mereka dari permainan yang otomatis kamu kan tertekan, jadi akan kelihatan sekali kelemahannya, kekurangannya di mana jadi kelihatan itu. Pertama itu kelihatan, soalnya ini sebelum main pun udah kelihatan kayak kelemahannya. Kita itu latihan yang kemarin harusnya pelatihan kan Mas Ebi, terus Mas Ebi kan nggak ikut, jadinya yang ngelatih kita kayak ngelatih sehari-hari Kristo. Jadi pas di onsetnya, pas di lapangan, di di lokasi pertandingannya jadi kelihatan sekali ya. Iya. Soal kamu ini kurang ini gitu dikasih tahu. Kalau anak habis itu aku dikasih tahu pas main aku merasakannya, jadi merasakan kekuranganku itu ternyata benar gitu, emang harus diperbaiki. Selama bermain di Jakarta kemarin, selama seleksi tidak ada arahan sama sekali, belum ada. Jadi pada waktu tim terbentuk baru ada koordinasi antar pemain, kemudian Kristo yang notabene sudah paham dengan kualitas bermain masing-masing, bisa memberikan masukan itu. Jadi masukannya dari malah dari Kristo itu ya? Iya, dari Kristo, masukannya dari Kristo. Kristo nggak ikut latihan waktu di sana? Ikut. Jadi yang pertama itu yang dilatih cuma kita dulu, 4 orang itu dulu, baru Kristo nanti ikut masuk. Tapi yang pertama Kristo itu kayak ngasih tahu dulu, baru selesai kita udah mukul, nanti Kristo baru mukul sendirian, kadang sama Mas Rifki, kadang ngajak Tegar mukul sendiri. Dan yang memberikan masukan itu dari Kristo langsung? Iya, dari Kristo langsung. Dari mereka tahu, mereka lihat cara bermainmu, mereka cara mainmu berempat, kemudian baru mereka baru Kristo baru gini. Dan kamu merasakan itu? Iya, dan aku merasakan itu. Pas ketemu peringkat 900 itu. Ternyata emang benar harus cepetnya benar-benar cepat, nggak bisa kalau nggak cepet tuh telat soalnya.
Iya, mereka kan otomatis juga permainan juga harus menekan toh. Iya. Karena mereka juga posisi mereka pun pada waktu bermain biasa bawa apa ini ya memang harus menekan itu. Mau nggak mau kan juga harus menekan biar biar musuh juga nggak berkembang. Terasa sekali perbedaannya. Terasa sekali. Dan Mas Andi sudah memberikan apa penyelarasan terhadap kekuranganmu sama Tegar itu. Udah. Dan udah mulai kemarin. Makanya kemarin saya lihat pada waktu berlatih kemarin, pada waktu train kemarin kok apa kamu kelihatan sekali apa namanya power yang kamu gunakan sangat tinggi. Jadi akselerasinya sangat tinggi sekali gitu. Ternyata memang itu ada penambahan apa namanya kapasitas berlatihnya itu. Iya, ada. Dan Tegar juga merasakan itu. Tegar juga merasakan itu. Kalau arahan dari Mas Andi sendiri gimana? Kalau arahan maksudnya? Ya tadi kan memang Mas Andi menyadari bahwa itu yang harus ditambah itu. Dan memang Sandi cuma kasih tahu ya, cuma harus ditambahin latihannya kayak ini besok kan latihan sendiri, Mas Andi nggak ada. Ditambahin kayak kita tuh pagi latihan biasa, latihan mukul, speed, apa mukul. Itu siangnya, sorenya kita ini istirahat, malamnya kita nge-gym. Ditambahin itu. Berarti secara porsi latihan sekarang sudah mulai bertambah. Iya, dari semua unsur train juga bertambah, terus kemudian gym juga bertambah, iya. terus kemudian memperkuat teknik permainan juga otomatis ditambahkan iya. juga. Berarti memang ada apa namanya poin yang poin yang bisa diambil ya ketika kamu bermain di timnas, seolah-olah bahwa akan ada informasi-informasi tentang teknik cara bermainmu yang nanti akan bisa yang harus dikembangkan melalui apa namanya pelatih kepala yang ada di timnas itu ya berarti. Iya. Ya. Dan itu memang tanggung jawab dari pelatih timnas juga ya. Iya, soalnya harus diperbaiki. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, ya stuck gitu. Mainnya stuck gitu. Nggak bisa kamu lebih tinggi, nggak bisa. Dan itu nggak akan kamu apa namanya temukan kalau kamu tidak berada di timnas. Nah, iya benar. Soalnya kalau nggak main di timnas, belum merasakan itu. Belum kapok belum kapok gitu. Iya. Kayak belum mengerti ini kurangku ini. Dan kalau kamu nggak main di timnas seberapa, kamu tidak akan diberitahu kelemahan-kelemahanmu itu. Iya, benar. Jadi masih bisa dikatakan bahwa masih ada yang bisa dikembangkan dari caramu bermain maupun yang lain yang masuk di timnas itu. Bahwa ini bisa apa namanya? Notabene gini loh. Gampangnya seperti ini loh. Dengan apa namanya level seperti itu aja kamu sudah bisa main timnas dan pelatih timnas sudah tahu bahwa ini ada kelemahannya. Berarti memang ada yang ada yang masih bisa dikembangkan di diri kamu maupun dirinya Tegar itu. Iya. Dan itu sudah ada komunikasi antara pelatih timnas dan pelatih di klub itu. Kamu yakin kamu bisa itu? Yakin. Karena sudah sama kita masih semangat berlatih. Pertama semangat berlatih dan kedua kamu tahu apa yang harus kamu kembangkan. Ya, otomatis dari pihak lain sudah memberitahu itu. Wah, keren itu lu. Minimal berarti sudah ada apa namanya itu tanda kutip pelatih baru yang ada di apa namanya di kamu itu. Ya selain dari Mas Andi juga sudah ada masukan dari tim pelatih yang lain juga. Target ke depan apa, Luk? Target ke depan harus masuk Asian Games. Asian Games. Kapan itu? Kurang tahu, tahun depan. Dan itu ini sudah mulai ada informasi dari timnas belum ada. Terus kemudian untuk target apa namanya itu berlatih di
kesehariannya, target-target latihannya, Hmm. apa targetnya? Menambal kekurangan-kekurangan yang ada. Ya pertama itu menambah kekurangan yang ada, yang kurang pokoknya apa tambahin dulu itu. Kalau udah mulai bagus baru kita nambah yang lain. Oke. Keren. Oke, Luk, Siap. paling tidak kamu sudah tahu mana yang harus kamu kembangkan, Siap. mana yang harus kamu perbaiki, mana yang harus kamu pertahankan. Tetap berlatih, tetap belajar. Siap. Pokoknya perbanyak usaha-usaha yang bagus, karena mau nggak mau kamu sudah masuk ke level yang lebih tinggi. Iya. Setelah di Mas ini kamu mungkin nanti bisa masuk ke level profesional. Yes minimal kan kamu bisa belajar dari Mas Kris dari Kristo juga tentang bagaimana cara itu mencapai level tersebut. Itu paling tidak kamu sudah masuk ke lingkungan itu, dan mau tidak mau kamu bisa belajar banyak dari situ. Tetap belajar, attitude-nya yang harus tetap bagus, tetap rendah hati, be humble. Karena kamu salah satu yang menjadi role model dari pertenasan daerah, khususnya daerah Solo. Kenapa saya lebih cenderung mengupas teman-teman petenis dari Solo, karena pertama domisili saya di Solo, yang kedua dari awal memang sudah banyak potensi-potensi Solo yang memang harus dikembangkan, dan banyak orang yang harus tahu perkembangan tenis di Solo, dan kamu menjadi salah satu lokal hero-nya pertenisan Solo. Minimal Solo sudah tahu siapa kamu sekarang, sepak terjangnya gimana. Jadi dari situ juga kamu bisa menjadikan banyak orang berharap dengan prestasi kamu dan teman-teman di sini. Oke, tetap semangat Luk. Tetap kita akan selalu menginformasikan hal-hal yang baik. Siap. Tentang pertenisan, tentang kamu dan tentang Tegar, atau mungkin teman-teman kamu yang ada di sini, dan selalu memberikan yang terbaik bagi olahragamu. Oke. Amin. Sekian teman-teman, rekan-rekan Oasis seputar tenis. Saya Agus Sesa dari Tentung Tennis Academy Mulur. Sampai jumpa.